Stunting ini jadi bagian yang paling sangat penting karena angka stunting kita masih tinggi, sangat menyedihkan lah. Di 10 negara ASEAN, Indonesia itu nomor 9 stunting. Jadi memalukan sekali, nomor 9, hampir nomor buncit. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena pengalaman saya turun ke beberapa daerah seluruh Indonesia, ada juga kabupaten atau kota yang stuntingnya di 1 digit saat ini, artinya sudah di atas target. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali di program Kabar Nusantara. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan ada rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana pencegahan stunting di Indonesia dan pentingnya pencegahan stunting itu sendiri. Telah hadir bersama kami untuk membahas lebih lanjut, sudah ada Bapak Darul Siska selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama, terima kasih. Dan juga telah hadir bersama kami Dr. Andus Tafib Agus Rayanto selaku Sestama BKKBN Pusat. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Siska, Mas Suki. Ya Pak Tafib dan juga Pak Darul, kalau bisa kita melihat ini data dari SSGI di tahun 2022 sudah turun 21,6%, sebelumnya 24,4% di tahun 2021. Tapi kalau bisa kita boleh ngomong sejauh ini bagaimana kondisi stunting di Indonesia Pak Darul? Kalau lihat angkanya sih kita senang. Ada penurunan angka stunting dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu. Tetapi kalau kita mau mengejar Indonesia Emas tahun 2045, saya masih melihat kita harus bekerja keras. Karena kalau kita belajar dari Jepang umpamanya, mereka pada tahun 68 stuntingnya udah 5%. Wow. Kemudian Singapura hari ini stuntingnya 2%. Kita masih 21,6%. Jadi kalau kita mau mengejar Indonesia Emas itu, manusianya juga harus berkualitas, sumber daya manusianya juga berkualitas. Nah, oleh karena itu angka stuntingnya diturunkan dan kualitas manusianya harus ditingkatkan. Melihat angka ini sebenarnya sangat miris sekali ya Pak. Jauh dari kita masih mengejar target 14%, sementara negara lain sudah di bawah 5%. Nah, oleh karena itu menurut saya ajakan Bapak Presiden untuk turun 14% itu harus memicu kita. Tetapi sebagai anak bangsa, menurut saya kita harus mengejar lebih keras dari itu. Bekerja lebih keras sehingga angkanya bisa turun di bawah 14%. Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara maju di sekitar kita. Jepang dan Singapura yang hari ini stuntingnya sudah di bawah 5%. Pak Tafib, kalau misalnya mungkin banyak masyarakat juga yang menganggap remeh ataupun juga ini paling mungkin karena hal-hal sepele seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ketahui dari Pak Tafib sendiri misalnya berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, bagaimana sebenarnya kalau pengetahuan masyarakat tentang stunting itu apakah sudah teredukasi dengan benar, informasi sudah teredukasi dengan benar? Ya, saya kira kalau kita datang ke daerah-daerah menunjukkan sebetulnya ya belum seluruh masyarakat itu terpapar tentang stunting. Nah, dan juga baik di perkotaan pun tidak hanya kalangan orang miskin atau yang kurang mampu, untuk kalangan yang menengah ke atas pun juga masih merasakan bahwa persoalan anak itu ketika kemudian sudah menganggap diasuh menurut cara yang benar, dianggap ya sudah tanggung jawabnya selesai. Padahal kalau kita bicara stunting dalam konteks definisi, sebetulnya kan kita pahami sebagai penyebabnya adalah gizi kronis atau infeksi berulang, yang kemudian ciri-ciri itu diukur dari tinggi atau berat badan, yang kemudian 2 strip di bawah standar yang ada. Nah, kalau melihat dari perspektif itu, kemudian kalau kita coba sederhanakan, memang orang stunting ciri-cirinya stunted atau kerdil, tetapi bahwa kita harus paham bahwa orang kerdil tidak selalu stunting. Okay. Nah, dia tidak selalu stunting gitu betul. ya Pak? Jadi yang paling utama sebetulnya kalau saya pinjam bahasa yang sering digunakan Pak Menteri Kesehatan, anak stunting itu adalah hakikatnya sumber daya manusia yang nggak bodoh gitu. Intinya tidak bodoh, beliau kalau disederhanakan. Karena kalau kita menggunakan bahasa terminologi yang telah ditetapkan oleh WHO, seringkali masyarakat memahaminya malah sulit gitu. Ukuran 2 strip di bawah deviasi itu gimana ngukurnya, padahal ini kan sesuai dengan perkembangan di mana usianya si anak tersebut. Jadi ya intinya seperti tadi Pak Darul Siska, karena kita ingin mewujudkan di Indonesia Emas, ya SDM kita harus SDM yang unggul, pintar, sebetulnya itu saja sederhananya gitu.
Kalau dari Pak Darul sendiri melihat sebenarnya apa faktor penyebab? Tadi ini Bapak ngangguk-ngangguk setuju banget ya sama Pak Tafib. Gimana kira-kira pandangan Bapak? Iya, penyebab stunting itu yang pertama kalau dilihat dari segi manusianya ya, gizi kurang. Kemudian penyebabnya pengetahuan ibu kurang waktu hamil, waktu melahirkan kurang, pola asuhnya kurang. Itu yang menyebabkan stunting. Jadi kalau kita mau mencegah stunting maka kita harus mengedukasi semua calon ibu, semua ibu yang punya anak kecil Oke. dan atau yang akan punya anak kecil. Hanya dengan menyadarkan mereka dan memberi tanggung jawab penuh kepada semua stakeholder dan lingkungannya, baru kita bisa bersama-sama mengatasi stunting. Jadi nggak mungkin itu diserahkan kepada satu institusi. Jadi harus ada sinergitas pemegang kepentingan atau stakeholder dan juga masyarakat harus seluruhnya sadar bahwa stunting ini adalah ancaman tumbuhnya generasi yang gagal pada masa yang akan datang. Oke, Pak Tafib, ini kalau misalnya kita ngomongin soal strategi dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah, ada rencana aksi nasional penurunan angka stunting seperti itu. Dan juga ada sejumlah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat penurunan dari 24,4 jadi 21,6? Apakah dari program tersebut berhasil untuk bisa menurunkan atau ada program-program lain yang setidaknya bisa diimplementasikan di 2 tahun terakhir, di 1 tahun terakhir bahkan di menuju 14% di 2024? Oke, baik. Jadi kami kebetulan di BKKBN mendapatkan mandat dari Pak Presiden itu kan Agustus tahun 2021. Artinya kita bekerja efektif kan baru 1 tahun di tahun 2022 ketika anggaran pun sudah ditetapkan. Nah, mengingat waktu sangat pendek, tentu kita punya quick win atau strategi jangka pendek. Karena kalau bicara stunting itu ya sebetulnya bicara siklus hidup itu ideal, tapi tentu itu panjang. Nah, yang saya maksud jangka pendek adalah kemudian shortcut-nya adalah dimulai dalam calon pengantin. Karena dari simulasi hitungan kami, kalau kita akan hitung tahun 2024, inilah yang harus dicegah. Karena dari beberapa referensi, literasi yang ada, pencegahan dibanding mengobati yang sudah terlanjur stunting, itu tingkat efektifnya 80% lebih efektif dibanding orang sudah terlanjur stunting dikoreksi gitu. Nah, oleh karena itu ketika calon pengantin, kemudian ini kita sehatkan. Kalau ada orang yang mau menikah tapi tidak sehat, ya kita tunda kehamilannya. Bukan ditunda pernikahannya ya, tetapi kehamilannya gitu. Nah, kemudian ketika hamil juga kita dampingi hak-hak layanannya, apa yang dibutuhkan, tablet tambah darah dan pelayanan gizi yang sifatnya spesifik juga diberikan. Dan yang lebih penting kemudian pasca salin ketika baduta 1000 hari pertama kehidupan menjadi perhatian, insya Allah itu jangka pendek inilah yang kemudian di tahun 2024 akan efektif 14%. Walaupun kita kemarin turunnya belum mencapai 3% gitu ya, masih 3% kurang sedikit. Tetapi moga-moga karena ini kemarin baru tahun pertama, di tahun kedua dan ketiga di sisa waktu ini insya Allah masih bisa kita kejar. Oke, sebenarnya ya, seperti apa nih kalau tadi Pak Darul juga menyampaikan ya Elisa dan juga Pak Tafib bahwa terkait dengan bagaimana ini bukan hanya tugas BKKBN ataupun juga Kementerian Kesehatan tapi seluruh stakeholder terkait. Tapi sejauh mana nih sinergitas antara stakeholder terkait untuk akhirnya bisa menurunkan angka stunting selengkapnya dalam Kabun Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Dan tadi pemirsa kita sudah membahas bagaimana peranan edukasi dari calon orang tua, bahkan 1000 hari pertama kehidupan bayi ini merupakan salah satu awal yang penting, langkah emas untuk kita bisa menghindari stunting. Nah, kalau dari Pak Darul sendiri melihat bahwa edukasi ini sangat penting kepada para orang tua, bagaimana kinerja mitra kita di daerah untuk edukasi kepada calon orang tua dan juga orang tua yang memiliki bayi? Ya, ini yang selama ini kami sudah mencoba melakukan di daerah pemilihan kami untuk mensosialisasikan cegah stunting ini. Tetapi ini merubah pola pikir itu bukan sesuatu yang mudah. Mendidik saja yang waktunya panjang itu belum tentu merubah pola pikir orang. Apalagi kalau merubah pola pikir orang yang sudah berusia agak lanjut dengan waktu yang singkat. Nah, menurut saya sosialisasi dan edukasi ini harus berkelanjutan dan dilakukan oleh semua pihak. Ya anggota DPR, ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, apalagi tokoh pemuda yang lebih utama.
Karena para perempuan muda-muda inilah yang kemudian akan melahirkan generasi yang kita harapkan generasi emas itu. Jadi kalau para perempuan, anak-anak SMA, para mahasiswi tidak paham ancaman stunting, maka mereka tidak aware, tidak peduli akan kehamilan, tidak peduli akan bayi yang di bawah 1000 hari, tidak peduli dengan pola asuh, dan itu semuanya kita khawatir akan melahirkan generasi yang kualitas manusianya tidak unggul. Nah, menurut saya sumbernya ada dua. Sumber kualitas manusianya unggul, kualitas sumber daya manusianya juga unggul. Jadi physically bagus, otaknya cerdas, dan integritasnya juga kuat. Nah, ini yang kita harapkan menjadi tulang punggung generasi emas pada tahun 2045 yang akan datang. Pak Darul, tapi sejauh ini melihat kinerja dari BKKBN, apakah sudah on the track atau sudah sesuai dengan harapan dari Komisi 9? Atau ada hal-hal yang kiranya perlu Masih perlu ada diperbaiki peningkatan ya? di tahun 2023 ini, Pak? Iya, saya nggak bisa cuman mengatakan ini BKKBN nggak bagus. Aha. Karena ini sinergitas semua stakeholder. BKKBN hanya bersifat koordinatif. Oke. Padahal pelaksana program stunting itu ada Kementerian PU, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, banyak kementerian yang lain. Nah, aransemen penanganan stunting ini harus betul-betul dikelola secara baik, apalagi pemerintah daerah. Nah, saya mengusulkan dalam rapat dengan BKKBN, agar BKKBN mengusulkan kepada Presiden, salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah itu adalah keberhasilannya menangani stunting. Oke. Kalau perlu mendapatkan piala dari Presiden. Selama ini kan stunting dianggap itu pekerjaan biasa-biasa saja. Padahal ini pekerjaan luar biasa, mempertaruhkan masa depan bangsa kepada anak-anak bangsa yang mau dilahirkan oleh ibu-ibu atau calon ibu sekarang gitu loh. Ini menarik sekali. Bagaimana juga di desa itu kita melakukan target bahwa stunting jadi salah satu target keberhasilan dari suatu desa. Nah, dari BKKBN sendiri, Pak, kalau misalnya melihat di daerah, kira-kira apakah sudah tercukupi untuk bagaimana kita mensuplai para nakes yang ada di sana, mungkin para bidan desa untuk menangani stunting? Ya, jadi begini ya, biar kita tidak salah. Jadi tentu ketika kami melaksanakan fungsi yang diperintahkan di dalam Perpres 72 tahun 2021, tentu berdasarkan kewenangan yang ada. Karena tadi Mbak Lisa cerita nakes, itu sebetulnya kalau kita bicara kewenangan masih menjadi kewenangannya Kementerian Kesehatan. Jadi sebetulnya kami kewenangannya adalah lebih ke demand creation atau kampanye perubahan perilaku. Itulah kenapa kemudian BKKBN diberi peran, karena sebetulnya paradigmanya itu lebih baik mencegah daripada mengobati atau mengatasi. Sehingga mencegahnya melalui apa? Melalui kampanye perubahan perilaku. Jadi benar tadi harapan Pak Darul sebagaimana disampaikan di rapat dengar pendapat Komisi 9, bahwa sebetulnya mulai tahun 2022 oleh Menteri Dalam Negeri sekarang stunting itu sudah menjadi bagian yang dievaluasi bagi kepala daerah. Itulah kenapa kepala daerah sekarang banyak yang care dan banyak yang protes terhadap angka-angka yang ada. Karena angka-angka itu menjadi angka penting. Baru tahun ini Iya. dilakukan ya, Pak? Terutama launching SSGI tanggal 25 kemarin, itu kan ada beberapa daerah yang justru angkanya naik, ada yang turun, dinamikanya luar biasa. Ini sungguh mempengaruhi beberapa kepala daerah itu atensi dan ingin melakukan klarifikasi. Oke. Dan ini menjadi spirit penting, itu menunjukkan bahwa ternyata ketika sekarang stunting menjadi alat ukur kinerja, itu ternyata kepala daerah itu ya kemudian Jadi care-nya bangun lebih gitu ya, Pak? bangun. Motivasi. Karena mereka merasa inovasinya sudah luar biasa, tetapi kenapa angkanya tinggi. Oke. Nah inilah tadi yang disampaikan Pak Darul, ternyata memahami aspek yang mendasar tentang stunting antar daerah itu ya masih berbeda-beda. Bahkan masih banyak yang kami tangkap kepala daerah itu lebih suka menangani orang yang sudah terlanjur stunting. Padahal untuk menangani orang yang stunting untuk dikoreksi menjadi sehat itu sebetulnya kansnya atau presentasinya rendah. 20% kalau nggak Ya salah ya, tadi sekitar hanya 20%, makanya pencegahan sejak kemudian hamil, kemudian pasca saling, itu kemudian hal yang menjadi diutamakan dan lebih penting. Oke, kerjasama lintas sektor juga terus dicanangkan oleh BKKBN dalam hal ini. Dan baru-baru ini juga ada informasi akan kerjasama dengan BRIMOB. BRIMOB. Seperti apa nih Pak
bentuk kerjasamanya atau mengapa memilih BRIMOB begitu Ya. juga? Jadi sebetulnya kerjasamanya tidak hanya dengan BRIMOB, Pak. Kita dengan TNI AD, dengan Panglima juga sudah. Oke. Dalam rangka khusus dengan beliau-beliau adalah dalam rangka pemenuhan Bapak Asuh anak stunting. Oke. Bapak asuh anak stunting. Itu untuk memastikan asupan gizi terhadap kelompok sasaran. Siapa kelompok sasarannya? Ibu hamil dan anak-anak yang baduta tadi. Oke. Nah, kemudian saya ingin menjawab tadi. Apakah BRIMOB juga? Iya, betul. Karena tanggal 4 Februari kami akan melaksanakan bulan pelayanan. Nah, jadi sebetulnya stunting itu erat kaitannya dengan program keluarga berencana. Nah, tanggal 4 besok kami ada pelayanan kaitannya dengan pemasangan alat kontrasepsi. Nah, ini hubungannya apa dengan stunting? Ya hubungannya dengan 4 terlalu muda juga nggak bagus, Oke. itu akan menyebabkan terlalu tua nggak baik, Yap. jaraknya terlalu dekat juga nggak Dekat. baik, terlalu banyak juga nggak baik. Itu 4 terlalu inilah 4T. kemudian menghubungkan stunting dengan program keluarga berencana. Sebenarnya ini sangat berkaitan ya, dari tadi Iya. ada 4T dan juga bagaimana mungkin Iya. fenomena pernikahan dini juga sekarang menjadi. Betul, itu yang kasus. saya sebut sebagai terlalu muda tadi, Yap. pernikahan dini. Ya. Nah, namun kedepannya mungkin kita bisa melihat angka penurunan stunting di Indonesia ini terjadi malah justru ketika ada pandemi COVID-19. Dan kali ini ketika kita mulai bergeser nih, kita tidak mulai mereda COVID-19, bagaimana penanganan selanjutnya dari pemerintah setelah jeda berikut ini, pemirsa tetap di Kabar Nusantara. Masih terkait pencegahan stunting, pemirsa, di Kabar Nusantara. Ya, nah tapi kalau misalnya kita ketahui ini data-data dari penurunan angka stunting yang paling banyak ini ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan juga Banten. Bagaimana akhirnya, apakah pemerintah akan juga menerapkan treatment khusus untuk daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi atau seperti apa nih Pak langkahnya? Ya, jadi pendekatan yang pertama adalah pendekatan kewilayahan. Makanya kemudian ditetapkan namanya 12 provinsi prioritas, yaitu 7 provinsi yang angka prevalensinya tinggi atau persentasenya tinggi, Oke. dan 5 provinsi yang jumlah penduduknya atau angka absolutnya besar. Yang 7 itu adalah seperti NTT, NTB, Sulbar, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalsel, dan juga Aceh. Itu, Sumatera Barat masuknya ke dalam? Sumatera Barat tidak masuk prioritas. Oke, masih aman berarti Pak? Kemudian yang jumlah kasusnya besar itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Itulah. Nah, kenapa 12 prioritas ini perlu? Karena dari simulasi kami, mereka akan berkontribusi terhadap 68% kasus di Indonesia. Oke. Jadi kalau sumber daya kita terbatas, uang kita terbatas, orangnya terbatas, kita konsentrasi ke 12 itu saja, itu sudah memberikan kontribusi penurunan 68%. Jika efektif pelaksanaannya. Nah, memang Sumatera Barat karena angkanya moderat gitu ya, tidak terlalu tinggi, walaupun kemarin kemudian SSGI-nya naik, itu tidak menjadi prioritas. Walaupun tidak prioritas, tetapi dalam konteks asas keadilan dalam rangka pembangunan kita tetap se-Indonesia ini tetap kita kerjakan bersama. Itu yang pertama dari sisi kewilayahan gitu. Nah, kemudian yang kedua, tentu karakter antar wilayah penyebab stunting itu kan berbeda-beda. Makanya itu kemudian kami juga menganalisis melalui audit kasus stunting. Jadi penyebab terjadinya stunting itu timbul, di situ juga kita melaksanakan di samping audit yang sifatnya perorangan individu, juga kita melaksanakan mini lokakarya yang itu membahas aspek substansi dan manajerial di sebuah wilayah. Nah, karena bisa jadi pengorganisasiannya yang tidak optimal, pendampingannya, seperti misalnya kami sekarang ini kan sudah punya tim pendamping keluarga, tapi di sebuah tempat TPK itu berjalan efektif, tetapi di tempat lain belum tentu efektif. Oke. Inilah yang menjadi catatan refleksi pada level pendampingan di level mikro. Inilah yang kemudian kita upayakan untuk mengoptimalkan secara terus-menerus. Ya. Nah, berdasarkan data yang sudah terhimpun, Pak Darul, kira-kira ada nggak evaluasi yang mungkin perlu dilakukan oleh Mitra Komisi 9 untuk penanganan stunting ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini ya, saya mau stres apa yang disampaikan oleh Pak Tafib tadi itu. Kerjasama BKKBN dengan semua instansi perlu diperkuat. Kita punya pengalaman menangani COVID. Ternyata Indonesia sukses. Tentara ikut, polisi ikut, dan itu ditarget.
Nah, apalagi sekarang kepala daerah sudah dinilai salah satu faktor penilaiannya adalah penanganan stunting. Nah, yang kedua, saya kira ke depan sinergitas ini harus diperkuat. Umpamanya anggaran agar tepat sasaran. Sekarang umpamanya anggaran untuk stunting itu dihitungnya besar loh. Besar sekali. Tetapi belum fokus. Umpamanya PU penanganan stunting. Tapi yang dibangun itu rumah untuk keluarga miskin. Yang situ tidak ada anak-anak. Tapi itu dimasuk juga program stunting. Kemudian ada instansi lain bikin jamban bersih. Jamban bersih itu di desa-desa kumuh. Sementara di desa itu tidak ada anak stunting. Jadi tidak kontributif terhadap penurunan angka stunting. Dalam keseluruhan angka-angka yang sekarang digunakan oleh kementerian itu, dihitunglah sebagai angka untuk menurunkan stunting. Anggaran penurunan stunting. Padahal tidak fokus, tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan stunting. Oleh karena itu, kita ingin BKKBN bersama dengan instansi lain agar mempunyai satu data yang data sasaran itu menjadi target semua instansi terkait. Betul. Bahwa itulah yang harus menjadi sasaran dan bersama-sama dikeroyok. Nah, tadi soal desa atau wilayah target dan wilayah tidak target. Saya sih tidak keberatan dengan sistem itu digunakan, tetapi tetap saja penilaian kepala daerah itu jangan didasarkan kepada desa wilayah target dengan tidak target. Tetap saja diberlakukan sama untuk semua kepala daerah. Walaupun daerah yang tidak menjadi target penurunan stunting, tapi prestasi kepala daerah di daerah yang tidak target itu juga akan diukur menjadi kesuksesan dia sebagai pemimpin di daerah. Berarti sebenarnya PR dari Komisi 9 ini justru berat nih Pak, karena kita juga harus mengkoordinasikan dengan kementerian lain, baik dari PU, baik juga Kementerian Agama terkait pernikahan dini untuk pencegahan stunting ini ya? Ya, koordinasinya dilakukan oleh BKKBN. Tetapi kita memberikan informasi, kita memberikan koridor-koridor kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh BKKBN berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Oleh karena semua kan 50 orang anggota Komisi 9 itu turun ke daerah mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan stunting. Dengan demikian kita mendapat data. Kementerian ini ternyata nggak fokus. Kementerian ini ternyata belum kontributif terhadap penurunan stunting. Sekali lagi saya mau mengatakan stunting adalah ancaman bagi kemajuan kita, bangsa kita di masa yang akan datang. Pak Tafif dan juga Pak Darul, yakin nggak nih dalam waktu beberapa tahun ini angka stunting kita berada di 14%? Kalau misalnya harus turun di angka 14%, ini setidaknya 3,8% selama 2 tahun. Optimis? Ya, karena kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tentu harus optimis. Harus karena optimis. ketika optimis berarti harus diikuti dengan kerja keras. Ya. Dan bagaimana mewujudkan konvergensi secara vertikal dan horizontal. Vertikal antar tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten, horizontal antar kementerian maupun KL. Saya kira itu menjadi kunci penting. Pak Darul, optimis? Optimis ada pertimbangannya. Kemarin turun 2,8% itu di masa pandemi. Ya, betul. Nah, mestinya besok atau tahun ini tidak ada pandemi, prestasinya harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu sinergitasnya harus diupayakan lebih baik. Nah, penyadaran di masing-masing stakeholder atau pemangku kepentingan juga sekarang sudah mulai kan. Kementerian yang lain-lain juga sudah ikut memfokuskan programnya untuk penanganan stunting. Nah, mudah-mudahan dengan sinergitas yang baik, sosialisasi yang terus-menerus, kemudian kita juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk mereka datang berobat juga makin baik. Kerjasama kelompok di tengah-tengah masyarakat kita tingkatkan sehingga gotong royong menangani mereka yang stunting juga bisa dilakukan. Insya Allah target 14% bisa dicapai. Bisa dicapai. Mungkin terakhir Pak Tafif dan juga Pak Darul boleh disampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cegah stunting itu penting. Silakan Pak. Nah, mungkin closing statement dari saya bahwa menangani stunting tidak cukup oleh pemerintah. Peran swasta, dunia usaha, peran organisasi profesi, rekan-rekan NGO, saya kira semuanya mempunyai peran penting termasuk perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, mari secara bersama-sama wujudkan konvergensi untuk anak-anak kita sehingga Indonesia Emas tahun 2045 bisa kita wujudkan. Pak Darul? Ya, kepada ibu-ibu dan calon ibu,
waspadalah. Bapak-bapak enggak ya, Pak? Bapak-bapak juga dong, Pak. Dan bapak-bapak juga, mari kita peduli terhadap stunting. Stunting ini adalah pertaruhan kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Kita abai stunting, kita tidak peduli kepada kualitas manusia Indonesia, maka kita abai terhadap kemajuan bangsa kita untuk masa yang akan datang. Dan kita harapkan sekali lagi pastinya semua rencana aksi nasional penurunan angka stunting dan juga pastinya bagaimana target pemerintah di 14% di tahun 2024 bisa tercapai. Kolaborasi pasti Iya. BKKBN terbuka lebar ya Pak dengan semua Iya. mitra kerja, apalagi dengan Komisi 9 pastinya. BKKBN fully supported untuk penanganan stunting. Siap. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Terima kasih Pak Darul Siska, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Dan juga terima kasih kami ucapkan Bapak Dr. Andes Tafif Agus Rayanto MSI, Iya. Sekretaris Utama dari BKKBN Pusat. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Terima kasih Saya Uki, Elsa Purba. terima kasih Terima kasih. Nisa. Mengucapkan Sampai bertemu. dan sampai jumpa.